Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita masuk seri yang kelima dari seri khotbah tentang kunci keberhasilan dalam meraih terobosan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita sudah menyelesaikan kunci terobosan yang pertama bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan hari ini kita masuk dalam seri yang baru, yaitu kunci keberhasilan Nuh dalam meraih terobosan di dalam kehidupannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal ke-6, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal ke-6 mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian firman Tuhan pada hari ini. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan dipenuhi dengan kekerasan. Elohim melihat bumi dan memang telah rusak karena manusia di bumi ini telah merusak jalan hidupnya. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan. Maka aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu dan lapislah dengan ter dari dalam dan dari luar." Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara sering-sering duduk di samping pinggir tempat sampah, tanpa kita sadari, lambat laun, cepat atau lambat, badan kita juga akan tercium seperti aroma sampah. Kalau Bapak Ibu Saudara minta maaf sebelumnya, saudara sering duduk-duduk di samping orang yang sedang merokok. Awalnya saudara akan merasakan aroma rokok di bagian tubuh saudara. Lama-lama saudara akan mulai terpengaruh dan akhirnya coba-coba iseng. Biasanya hal-hal buruk, hal-hal jahat diawali dengan iseng-iseng dan coba-coba. Oleh karena itu kita bersyukur mendapatkan anugerah Tuhan bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu firman Tuhan mencatat Bapak Ibu Saudara, pilihlah teman-temanmu dalam bergaul. Bukannya tidak boleh bergaul, tetapi boleh. Pengusaha-pengusaha, para entertainer. Pergaulanmu dapat menghancurkan karir dan reputasi, bahkan masa depan kita. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan. Pergaulan yang buruk dapat menghancurkan kebiasaan-kebiasaan baik kita bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya firman Tuhan jelas mengatakan, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Apa relevansinya Pastor, Pak Gembala, Pak Pendeta dengan firman Tuhan dalam kejadian ini, dalam kisah Nuh? Relevansinya adalah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Nuh memilih untuk tidak bergaul dengan orang sezamannya. Nuh bukannya sombong, Nuh bukannya eksklusif, tetapi Nuh menyadari Nuh tidak mau bergaul dengan orang sezamannya. Pertanyaannya, why? Mengapa Nuh gak mau bergaul sama orang sezamannya? Maksud dari kata bergaul dengan orang sezamannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang terus melukai hati Tuhan dengan dosa serta pelanggaran yang disengaja. Ada orang-orang berbuat dosa tanpa sengaja. Ada orang-orang yang dengan sadar berbuat dosa. Itu lagi. Tetapi bersyukurnya Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia berkata di atas kayu salib, "It is finished." Seluruh dosa saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Seluruh pelanggaran saya, kesalahan saya, bahkan kesalahan saya yang akan datang, Tuhan sudah tebus semuanya. Tetapi Tuhan mau salah satu bentuk manifestasi dari anugerah, saudara dan saya bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar mengerjakan keselamatan, karena keselamatan dikerjakan oleh Roh Elohim yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Nuh sendiri sadar kalau saya bergaul dengan orang sejaman saya bisa rusak, saya bisa hancur. Karena firman Tuhan mencatat Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di dalam zaman Nuh adalah orang-orang yang suka melukai hati Tuhan. Kawin mengawinkan, pria dengan pria, wanita dengan wanita, incest juga terjadi di sana. Bahkan pada zaman itu orang gak mencari Tuhan. Tapi Nuh, dia memisahkan dirinya. Para pengusaha-pengusaha yang saya hormati, kalau bisnismu mau lancar, usahamu mau lancar, jagalah pergaulanmu. Anak-anak muda, saya sebagai kakak rohani kalian mungkin ya, jagalah pergaulan kita. Waktu saya terikat narkoba karena saya salah bergaul. Waktu saya terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan, saya salah bergaul. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pilihlah pergaulanmu. Karena ini sudah hidup di akhir zaman, kita sudah melewati pintu gerbang akhir zaman. Dan kita sudah ada di era akhir zaman saat ini. Pilihlah pergaulanmu. Ibu-ibu, pilihlah pergaulannya. Bapak-bapak juga pilihlah pergaulannya. Jangan lagi kita bergaul dengan orang yang dengan sengaja, dengan akal budinya, sengaja melukai hati Tuhan dengan dosa perzinahan, dengan dosa korupsi, dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Kita ini sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dibela. Oleh karenanya jagalah pergaulan kita, Bapak Ibu. Sampai hari ini, saya nggak tahu ini tahun keberapa saya dikunci, dikerangkeng oleh Roh Kudus. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya hampir tidak punya teman pendeta. Sampai hari ini saya hampir tidak punya teman nongkrong Bapak Ibu, teman bergaul. Karena memang saya dikunci, saya diperintahkan untuk tidak kemana-mana. Bukan berarti saya mau eksklusif, enggak. Saya ini orang yang senang bergaul, saya orang yang senang hang out di mana-mana. Tetapi semenjak Tuhan pilih saya untuk menjadi gembala jemaat 2 tahun yang lalu, Tuhan mulai menuntun langkah kaki saya untuk tidak sembarang memilih teman, sahabat, ataupun kerabat. Karena itu bisa merusakkan saya. Kenapa bisa merusakkan saya? Karena saya mau dipercayakan. Kenapa kita harus jaga pergaulan kita? Untuk nantinya kita mengalami terobosan. Karena Tuhan ingin memberikan kita terobosan. Tuhan ingin memberikan kita berkat-berkat. Tuhan ingin mempercayakan kita perkara-perkara dahsyat. Kalau saudara sering bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, saudara gak akan pernah maju. Saudara gak akan pernah melihat terobosan. Kalau saudara senang bergaul dengan orang yang senang gosip, senang ngerumpiin, di gereja sering ngejelekin orang lain dan lain sebagainya, di kantor, di perusahaan, di bisnis, di tongkrongan, saudara akan terbawa lambat laun, senang ngomongin orang, senang menjatuhkan orang, senang menjilat orang. Tapi hari ini ayo mari, suami-suami, ajaklah istrimu sebagai teman pergaulanmu di rumah. Anak-anak juga, jangan sembarangan. Ini sudah akhir zaman, Tuhan sudah mau datang, Tuhan menanti kita. Oleh karena itu, Nuh menjaga pergaulannya. Karena dia tahu Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh sembarang bergaul. Semua yang menyaksikan video live ini sama-sama katakan dengan saya tidak boleh sembarang bergaul. Sekali lagi saya yakin saudara bisa lebih hebat lagi. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh sembarang bergaul. Saya harus pilih teman saya baik-baik. Karena kalau saudara sampai dapat teman yang pesimis, andanya optimis, maka spirit optimis saudara lambat laun akan luntur. Saudara akan merasa pesimis mulu. Mana mungkin saya berhasil. Orang lagi ekonomi susah, COVID di mana-mana, bisnis ini susah, ini susah, ini susah. Lama-lama habis digerus masa. Tetapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya karakter Kristus, orang-orang yang punya mimpi, saudara juga akan kecipratan, ketularan, bahkan saudara akan sama seperti Yesus. Oleh karena itu, malam hari ini, pilihlah pergaulan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya masuk dalam inti khotbah saya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Nuh dalam meraih terobosan di dalam kehidupannya. Kita mau belajar
tentang kunci keberhasilan Nuh dalam meraih dan mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dari manusia sampai ternak, bayangkan saudara, binatang yang merayap dan burung-burung di udara. Karena semuanya mengecewakan aku pada saat itu yang telah menjadikannya. Namun Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh. Salah satu kunci keberhasilan Nuh di dalam hidupnya adalah Nuh hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Malam hari ini, pada hari ini saya ingin mengajak saudara semua, ayo kita sama-sama menyadari kita harus hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau saudara ingin melihat terobosan, keberhasilan, lihatlah dengan anugerah Tuhan. Hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Ya tapi Pak, anugerah itu kan harus ada tindakan. Oleh karena itu, manifestasi dari anugerah, kita akan bertindak. Tetapi kita bertindak bukan maunya kita. Kita bertindak karena tuntunan roh Elohim. Karena tuntunan roh kudus di dalam kehidupan kita. Kalau bisnis kita ingin mengalami terobosan di tahun 2021, pastikan bisnis saudara ada di dalam anugerahnya Tuhan. Amin. Saudara, saya ingin bersaksi. Waktu bulan Maret tahun yang lalu, jujur saya nggak punya uang untuk membiayai maintenance gereja kami. Kami harus bayar full timer beberapa. Kami harus keluarkan maintenance setiap bulan. Sedangkan ibadah lockdown, gak bisa ibadah. Mengerikan kalau kita ibadah. Terpapar virus COVID. Banyak pendeta yang sudah meninggal. Singkat cerita saudara, saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan cuma berkata, hiduplah dalam anugerah. Apa bedanya hidup dalam anugerah dan kita berjuang? Kalau kita hidup dalam anugerah, maka Tuhan yang akan berjalan di depan saudara dan saya. Dia akan meratakan gunung-gunung, dia akan menghancurkan palang-palang besi, dia akan menghancurkan tembok tembaga. Dan dia akan memberikan harta warisan terpendam, sehingga kita dapat mengenal pada akhirnya bahwa Yahweh adalah Tuhan kami, Yesus adalah Tuhan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya diajar Tuhan untuk hidup di dalam anugerah. Maaf, bukan menyombongkan diri, saya hanya berbagi saja. Karena saya mengalami Yesus di dalam hidup saya, di dalam penggembalaan, di dalam rumah tangga saya. Saudara, kami harus mempersiapkan gedung gereja. Kami harus mempersiapkan dana demi dana untuk renovasi A, B, C, D. Dan saya hitung makin hari kok kenapa makin naik. Kami gak punya uang, but we have Jesus. Di saat maaf ya mungkin banyak orang sulit, susah ngasih persembahan, susah. Kami dapat kemurahan Tuhan, kami dapat anugerah Tuhan. Kami dapat semuanya. Waktu kami cek rekening gereja, tim keuangan bilang, Pak Gembala, puji Tuhan, kita bisa merenovasi gereja kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Forever you will be. Amin saudara. Gereja kami, saya mendapatkan anugerah Tuhan. Saya gak perlu repot-repot. Saya dinantikan biaya renovasi sebesar 250 juta. Tetapi saya percaya kalau anugerah yang memimpin saya akan melihat terobosan terjadi. Dan benar saja saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini biaya itu hampir 90% sudah Tuhan selesaikan. The Lamb upon the throne, I gladly bow my knee to worship you, Lord.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahkan kami mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Ini bukan hoax, saya mengalami. Banyak orang menyumpahi saya, banyak orang menyumpahi gereja ini tutup. Tetapi hari ini puji Tuhan oleh karena kemurahannya, oleh karena anugerahnya, minimal ada 2.700 orang yang mau bersama-sama dengan saya beribadah malam hari ini kepada Yesua, kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup di dalam anugerah. Nuh mendapatkan anugerah. Semua manusia ingin dibantai, ingin dibunuh oleh Tuhan. Kok Tuhan jahat? Yes, memang pada waktu itu karakternya begitu. Tapi ketika karena begitu besar kasih Elohim sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karakternya berubah dari seorang Yahweh menjadi Yesua HaMasiah. Dia beri anugerah buat saudara dan saya. Kalau saudara ingin melihat terobosan dalam karir, dalam rumah tangga, pastikan hidup saudara dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan demikian. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sezamannya. Artinya dia gak ikut berzina. Artinya dia gak ikut kawin-mawin. Artinya dia gak ikut melukai hati Tuhan. Nuh hidup berjalan dengan Elohim. Atau kata lainnya, Nuh bergaul dengan Tuhan. Kunci keberhasilan Nuh yang kedua dalam meraih dan mengalami terobosan adalah Nuh berjalan dengan Tuhan. Walk with God. Berjalan dengan Tuhan. Pada waktu itu, saudara, pada waktu itu manusialah yang berusaha, berjuang untuk berjalan dengan Tuhan. Tetapi saat ini, semenjak Yesus datang ke dunia, melayani, mati, bangkit, dan naik ke sorga, bukan manusia yang berjalan dengan Tuhan, tapi hari ini saudara dan saya disertai dengan Tuhan. He is Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Amin. Nuh berjalan dengan Tuhan. Hari ini saudara harus sadar, bukan saudara dan saya lagi harus berjalan sama Tuhan, tapi kita yang menyadarkan diri kita. Wah, di hidup saya ada Immanuel, ada Yesus yang beserta dengan saya. Saya percaya bisnis saya berjalan dengan Yesus. Saya percaya rumah tangga saya berjalan dengan Yesus. Sehingga saya yakin saya nanti akan punya anak, punya keturunan. Tidak ada kata mandul. Saya yakin bisnis saya akan pulih. Saya yakin rumah saya yang dijual akan terjual. Karena Yesus berjalan bersama dengan saya. Kalau Yesus berjalan dengan saya, Yesus di pihak saya, siapa yang dapat melawannya? 1.000 orang mau lawan kita di sebelah kiri, 10.000 orang mau jatuhin kita di sebelah kanan, 200.000 orang memfitnah kita di depan kita. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, saudara yang akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Rumah tangga, pastikan rumah tanggamu berjalan bersama dengan Yesus. Sama seperti Nuh dalam meraih terobosannya. Nuh memimpin istri dan anak-anaknya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara punya bisnis, pastikan bisnis saudara berjalan dengan Tuhan. Saudara, para sahabat-sahabat saya, gembala-gembala jemaat, pelayan Tuhan, pendeta, pastikan pelayanan kita berjalan dengan yang punya pelayanan. Jangan maunya saya, tetapi maunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau ke kanan, kita ikut ke kanan. Kalau Tuhan mau ke kiri, kita ikut ke kiri. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah menyesal. Ada pujian yang berkata begini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Yesus ku cinta. Kalau saudara jalan sama orang kuat, besok-besok orang kuat itu bisa jadi lemah loh. Kalau saudara jalan sama orang hebat itu lama-lama bisa jadi gak hebat. Kalau saudara bangga jalan sama orang terkenal, besok-besok orang itu gak akan terkenal. Tetapi ketika saudara dan saya make sure betul kita berjalan bersama dengan Tuhan, terobosan, keselamatan, anugerah, kemenangan, serta mujizat Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Pastikan hari ini seluruh aspek kehidupan kita berjalan dipimpin oleh Gembala Agung kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap 2.600 orang yang menyaksikan live streaming ini, berikan tepuk tangan di rumah masing-masing bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, coba lihat Kejadian 6 ayat 18. Kunci keberhasilan Nuh dalam meraih terobosan. Tetapi aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu serta istri anak-anakmu. Yang ketiga, kunci keberhasilan Nuh. Nuh menghidupi janji Tuhan. Tuhan berjanji, semua manusia, binatang, ternak yang melata di bumi, di atas bumi, di laut, aku bunuh semuanya. Tetapi engkau akan selamat bersama dengan istri dan anak-anak. Hari ini juga saudara harus mengimani setiap janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Dia akan menyertai kehidupan kita. Apa janji Tuhan terhadap hidup saudara dan saya? Dia tidak akan mengingkari firman-Nya. Apa janji Tuhan atas hidup saudara dan saya? Dia memperdulikan kehidupan kita. Apa janji Tuhan buat hidup saudara dan saya? Dia akan selalu ada bagi hidup saudara dan saya. Ketika kita berseru memanggil nama Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, maka Dia akan menolong setiap aspek kehidupan kita. Rumah tangga yang sedang diambang perceraian, yang di ujung tanduk palu hakim, engkau gak sendirian. Engkau punya Immanuel, namanya Yesus. Boleh saja engkau tidak memiliki pengacara hebat, boleh saja gak punya teman orang-orang hebat, tapi engkau punya Yesus. Yesus itu lebih dari segalanya. Yesus akan menolong hidup kita. Yesus akan membimbing hidup kita. Yesus akan membela hidup kita. Dan Yesus akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan indah pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ayo raihlah terobosan. Bukan dengan cara halal haram hajar. Bukan dengan cara-cara dunia. Tapi kita raih terobosan mulai hari ini dengan kita mengimani janji Tuhan. Aku percaya Tuhan, walaupun COVID-19, walaupun resesi ekonomi di mana-mana, anak istriku akan diberkati Tuhan. Aku akan tetap makan, aku tidak akan miskin, aku tidak akan susah. Usahaku gak mungkin bangkrut. Dalam nama Yesus aku imani janji Tuhan. Betul keadaannya sulit ekonomi, tetapi aku percaya Yesus adalah Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Amin saudara. Ya, Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan ada bagi hidup saudara dan saya. Nuh hidup dalam janji Tuhan. Sama seperti pujian ini Bapak Ibu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Apapun situasi 2021 ini, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun langkahmu dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Hiduplah dalam janji Tuhan. Percayalah, sakitmu Tuhan sembuhkan. Tuhan berjanji, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit sembuh, maka engkau akan sembuh.
Tuhan berjanji, beranak cuculah maka engkau akan memenuhi bumi. Imani janji itu. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Apa saja yang kita pegang pasti Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Imani janji Tuhan. Pak, saya jual rumah kok belum laku-laku. Imani, indah pada waktunya Tuhan pasti laku. Pak, kalau saya belum punya anak, imani dalam janjinya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, aku pasti hamil. Aku pasti punya anak. Sakitku pasti sembuh. Karena aku percaya janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Dia tidak berdusta. Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia Kristus. Dia berkuasa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Mengubah kutuk menjadi berkat. Mengubah gelap menjadi terang. Mengubah maut menjadi hidup yang kekal di surga. Kunci yang ketiga, hiduplah dalam janji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kunci Nuh dalam meraih terobosan. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan demikian. Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kunci keberhasilan Nuh yang keempat, yang terakhir Saudara. Nuh melakukan setiap perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kita pada malam hari ini, ampuni orang yang membencimu, ampuni. Kalau Tuhan memerintahkan kita pada malam hari ini, pindah, jangan di bisnis itu. Pindahlah cepat-cepat Saudara. Kalau Tuhan bilang hari ini pergi ke gereja, nonton live streaming, nonton Saudara. Karena yang salah satu kunci keberhasilan Nuh dalam meraih terobosan adalah dia melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Kalau Tuhan bilang kamu ada di gereja ini, pelayanan di gereja ini, lakukan. Jangan bantah-bantah Saudara. Saya mengerti itu sulit. 3-4 tahun yang lalu Tuhan berbicara dengan saya, bukan di hati, tapi di telinga waktu saya doa. Suaranya bilang begini, Verona, mulai hari ini keluarlah kau dari gereja saya. Aku akan bawa kamu untuk mengembalakan gereja. Buset dah. Out of nowhere suara itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya kenal itu suara Tuhan. Dan dia bilang sama saya, keluar dari gereja ini. Aku akan bawa kamu ke kemuliaanku yang baru. Aku sendiri yang akan menjadi gembalamu, menuntunmu. Saya bilang, Tuhan, aduh ini apa lagi? Tapi saya mau melakukannya. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita lagi masih renovasi awal-awal bingung dananya dari mana. Tuhan yang sama berkata di hati saya, Verona, maju, hadapi semua nominal itu. Mau berapa ratus juta, mau berapa miliar, maju. Karena bukan kamu yang akan bayar, aku yang akan bayar. Tugasmu hanya taat akan perintah saya. Ya udah saya jalan aja. Saya bilang sama tim pengembalaan, maju. Tapi pagem ini sekian ratus juta, maju. Maju. Karena saya sadar waktu saya memulai mulai gereja ini dari tidak ada. Bukan dari ada, bukan dari nol. Bukan dari nol. Kalau nol kan ada modal, tidak ada. Kita nggak punya apa-apa. Sekali lagi tapi we have Jesus. Saya sering kali diperintahkan Tuhan untuk memberkati orang lain. Memberikan persembahan buat orang lain. Istri saya saksi hidupnya yang sudah mendampingi saya kurang lebih 5 tahun. Mau masuk tahun ke-6. Dia tahu saya. Saya dibilang banyak orang, wah tuh pendeta goblok, tuh pendeta bodoh. Buang-buang uang. Enggak Saudara. Seringkali Tuhan gerakan hati saya. Ver, berkati orang ini. Berapa Tuhan? Sekian juta. Aduh. Saya ini bukan orang yang punya banyak uang. Tetapi puji Tuhan saya diberikan hati oleh Tuhan untuk mengasihi. Sama seperti pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, Tuhan berfirman, di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. Lihat orang, Fer, itu bantu orang tuh, berapa Tuhan, sekian juta kasih. Saya gak punya uang, janji aja dulu sama saya. Saya janji, Tuhan, saya janji saya berkati orang ini karena Tuhan yang suruh. Benar Saudara. Buat saya 11 juta itu besar loh Saudara. Buat saya ya. Buat saya tuh 11 juta tuh gede banget Saudara. Jujur. 11 juta gede gak? Besar 11 juta. Tapi satu kali Tuhan memerintahkan saya, Verona,
Kamu harus berkati dia. Nominalnya disebut 11 juta. Saya bilang, ini beneran nih Tuhan? Bener. Tapi saya gak punya duit. Janji aja dulu. Janji sama saya, kamu mau beri dia kalau kamu ada duit. Iya, saya janji Tuhan. Dan saudara, singkat cerita gak sampai lama, 2 minggu, miracle on the way ke saya. Mujizat terjadi, saya diberkati Tuhan. Kira-kira di atas 11 juta. Puluhan juta lah. Dan saya tanya, duit ini buat apa Tuhan? Ya buat istrimu, buat putrimu, buat hidup hari-harimu. Tetapi jangan lupa, berkati orang yang sudah engkau janji, 11 juta. Dan akhirnya saya amplopin uang itu, saya doakan sama istri setuju. Kita berdoa dan kita bilang sama orang itu, uang ini datang dari Tuhan buat kamu, buat istrimu, buat keluargamu. Dan ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Jangan pernah merasa dihutangkan sama saya, karena saya tidak pernah menghutangi kamu, karena berkat ini datang dari Tuhan. Itu yang 11 juta. Satu kali saya pernah diberkati Tuhan dengan 15 juta, saudara. Satu kali saya diberkati Tuhan 15 juta uang cash. Saya udah kasih ke istri saya sekian juta. Saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan uang ini buat apa? Fair, saya punya anak namanya A. Saya punya anak namanya A. Dia lagi susah, dia lagi sulit, kamu kasih dia sekian juta. Saya telepon istri saya karena saya percaya, saudara, bahwa istri adalah penolong yang Tuhan taruh di dalam rumah tangga saya, buat saya. Saya tanya, istri saya bilang oke, kalau memang itu dari Tuhan, kasih saja. Akhirnya dari 15 juta itu saya potong menjadi 12 juta. Saya siapkan 3 juta, 2 juta buat dia, 1 juta yang lagi buat dia makan-makan. Saya sering begitu saudara. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan inisiatif bodoh, bukan. Tapi saya belajar taat. Kalau saudara ingin melihat terobosan terjadi dalam finansial saudara, dalam hidup saudara. Saya gak ngomong persembahan, ini saya lagi ngomong saya bahwa saya dituntun Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan perintahkan saya juga persembahan. Ini di sini ada, di ruangan ini ada pastor-pastornya gereja JCC. Saya pernah jalan satu kali sama Pastor Felix, saudara. Mau pelayanan, mau khotbah. Saya bilang sama dia, Pastor Felix, kita mampir ke Starbucks sebentar yuk, kita makan-makan, kita santai, kita nikmati hidup ya. Waktu itu saya bawa uang 1 juta. Uang cash 1 juta aja di celana. Kita makan, minum, totalnya 200 ribu, sisa 800 ribu. Saya udah curiga saudara, saya udah curiga uang itu pasti disuruh persembahan, semuanya. Dan benar saudara, waktu persembahan mau dijalankan, saya ngambilnya cuma 200 ribu untuk persembahan. Tapi tiba-tiba Tuhan perintahkan saya, Fer, kamu serahin semua uang yang ada di kantong kamu, 800 ribu, masukkan. Saya bilang 800 ribu gede Tuhan, masukkan. Akhirnya saya mau taat seperti apa yang Nuh lakukan. Saya masukkan persembahan saya 800 ribu. Saya pernah diperintahkan Tuhan untuk masukkan persembahan 5 juta. Saya masukkan 5 juta saudara. 1 juta saya masukkan 1 juta. 2 juta saya masukkan 2 juta. Bahkan saya pernah mendoakan orang mendapatkan sekitar 25 juta Bapak Ibu. Tuhan bilang masukkan ke gereja. Karena kamu mendapatkan karunia kesembuhan, karunia mujizat cuma-cuma. Masukkan ke gereja. Dan 25 juta itu aku serahkan ke gereja. Makanya banyak orang bilang, wah pendeta bego, tuh mah buang-buang berkat, gak berhikmat, enggak. Saya percaya Tuhan yang menyuruh saya. Tuhan yang gak akan buat saya miskin, susah, melarat, apalagi minta-minta. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, belajarlah taat. Melakukan perintah Tuhan. Ingat ya, Nuh taat terhadap perintah Tuhan. Nuh menghidupi janji Tuhan. Nuh berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Nuh hidup dalam anugerah Tuhan setiap hari. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat jadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada pada malam hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.